Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mereview materi pembelajaran kita di semester 2 yang kalian gunakan sebagai persiapan penilaian akhir tahun minggu depan. Ada 4 KD yang akan kita nilai. Oke, yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah yang perlu kalian pelajari, yang pertama adalah komponen darah. Komponen darah dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Dia berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, kemudian mengedarkan oksigen. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman dan sebagai antibodi. Yang ketiga, trombosit, yaitu keping-keping darah yang akan membantu dalam proses pembekuan darah. Kemudian yang terakhir, plasma darah. Ada mekanisme peredaran darah, dibagi menjadi 2, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar alirannya mulai dari jantung, yaitu bilik kiri, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil dari jantung, bilik kanan, paru-paru, kemudian jantung, yaitu di serambi kiri. Untuk yang ketiga, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian kalau sistem peredaran darah ini tidak kita jaga, maka akan mengalami gangguan. Contohnya yaitu anemia, leukemia, talasemia, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, dan varises, serta aterosklerosis. Bagian jantung ada 4, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Oke, kita lanjutkan untuk KD yang selanjutnya, yaitu tentang tekanan. Tekanan dibagi menjadi 2 yang akan kita pelajari di SMP, yaitu tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Untuk tekanan zat padat yaitu gaya per luas permukaan, P sama dengan F per A. Tekanan zat cair dibagi menjadi 3, yaitu hidrostatis, tekanan hidro adalah zat cair, yaitu pH sama dengan rho GH. pH adalah tekanan hidrostatis, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, H kedalaman. Ingat, kedalaman diukur dari benda ke permukaan. Kemudian hukum Pascal. Hukum Pascal ini bisa diterapkan dalam pompa hidrolik atau biasanya kalian jumpai dalam pemandian mobil, yaitu mesin hidrolik. Persamaannya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F adalah gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2, A1 luas permukaan penampang 1, A2 luas permukaan penampang 2. Yang ketiga, hukum Archimedes. Kalian bisa menjumpai penerapan hukum Archimedes dalam peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, yaitu Fa sama dengan
WB dikurangi WU. FA adalah gaya apung, WB berat benda di dalam air, WU berat benda di udara, atau FA sama dengan Rho G V B. FA adalah gaya apung, Rho massa jenis benda, G percepatan gravitasi, VB adalah volume benda yang tercelup zat cair. KD yang ketiga yaitu tentang sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan yang harus kalian pelajari yaitu bagian-bagian dan fungsinya. Organ-organ pada sistem pernafasan, yang pertama hidung. Fungsinya sebagai tempat masuknya oksigen, tempat menyaring udara. Kemudian ada faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, cabang tenggorokan, bronkiolus, dan alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Ketika melakukan pernafasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama, umur. Yang kedua, jenis kelamin. Antara perempuan dan laki-laki, frekuensi pernafasannya berbeda. Aktivitas. Ketika kalian tidur, berolahraga, berbeda frekuensi pernafasannya. Yang keempat, suhu tubuh, posisi tubuh. Untuk gangguan sistem pernafasan, antara lain bronkitis, emfisema, TBC, dan asma. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu memasukkan oksigen, sedangkan ekspirasi mengeluarkan CO2. Ketika terjadi inspirasi, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, diafragma bergerak turun. Ketika ekspirasi mengeluarkan CO2, diafragma relaksasi, dia akan naik. Otot tulang rusuk mengempis, udara keluar. Volume pernafasan. Paru-paru memiliki volume total sebesar 4.500 cc. Ketika kalian bernafas atau melakukan inspirasi biasa, udara yang mampu masuk sebesar 500 cc. Untuk volume cadangan inspirasi sebesar 1.500. Volume cadangan ekspirasi 1.500. Ketika kita melakukan ekspirasi maksimal, udara yang di dalam paru-paru tidak sepenuhnya habis. Ada volume sisa sebesar 1.000 cc. Oke. Untuk KD berikutnya yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Yang harus kalian pelajari di bab getaran, gelombang, dan bunyi, yang pertama adalah getaran. Contoh paling sederhana getaran adalah ayunan atau bandul statis. Misalkan pada gambar ini adalah AOB. AO, jarak antara AO ataupun OB itu disebut amplitudo. Sedangkan yang dinamakan satu getaran A, O, B, O, A. Satu getaran. A, O, B setengah getaran. A, O seperempat getaran. Untuk getaran ada besaran periode. Periode waktu dibagi banyaknya getaran, atau kita hafalkan dengan istilah titin. T besar adalah periode, T kecil waktu, satuannya sekon, N adalah banyaknya getaran. Yang kedua, frekuensi.
Frekuensi adalah jumlah getaran per waktu, N per T, Fanta, Titin minum Fanta. Kemudian bunyi. Pada bab bunyi, biasanya diminta untuk mengukur kedalaman laut. D sama dengan V kali T bagi 2. D kedalaman laut, V cepat rambat bunyi, T waktu. Telinga, bagian-bagian dari telinga. Ada daun telinga, saluran telinga, tulang-tulang telinga, 3 saluran telinga, saraf pendengaran, rumah sifut, saluran eustasius, dan gendang telinga. Daun telinga fungsinya tempat masuknya bunyi. Gendang telinga berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran sebagai penyeimbang. Kemudian saluran eustasius menyamakan tekanan antara udara di luar dan di dalam. Yang ketiga, gelombang. Ada 2 jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Kalau elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium, contohnya gelombang cahaya, gelombang TV, gelombang radio, dan lain-lain. Kalau gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan medium, misalkan gelombang bunyi. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi 2, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang tampak pada gambar adalah gelombang transversal. Yang harus kalian pahami, yang dinamakan amplitudo adalah jarak A kecil ke A besar. B aksen, B ini disebut amplitudo. Satu panjang gelombang atau satu lambda adalah A, B, C, D, E, atau C, D, E, F, G, atau B, C, D, E, F. Satu lambda terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Pada gelombang ada beberapa besaran. Sama dengan getaran, ada periode, titin, ada frekuensi, fanta. Bedanya di gelombang ada cepat rambat gelombang, yaitu lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Untuk yang terakhir, yaitu bab optik atau cahaya. Pada bab optik yang harus dipelajari, yang pertama cermin. Ada 3 cermin. Cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar yaitu bentuknya sama dengan bendanya. Jarak antara benda sama dengan jarak bayangan. Sisinya berkebalikan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kedua, cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung bergantung pada letak benda. Jika benda berada pada ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Kalian bisa melihat pada gambar. Sifatnya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika bendanya pada ruang 1, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Jika bendanya di ruang 2, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Cermin yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung
benda berada di ruang 4, selalu di ruang 4. Bayangannya berada di ruang 1, sifatnya maya, tegak, diperkecil. Mata, bagian-bagian mata bisa kalian lihat pada gambar. Salah satunya yaitu iris. Iris berfungsi untuk memberi warna mata. Pupil, tempat masuknya cahaya. Lensa, mengatur banyak sedikitnya cahaya. Retina, tempat pembentukan cahaya. Kekuatan lensa dibagi menjadi 2, miopi. Miopi adalah rabun jauh. Bisa terjadi rabun jauh jika bayangan jatuh di depan retina, ditolong oleh lensa cekung. Berapa kekuatan lensa matanya? P sama dengan min 100 per PR. PR adalah titik jauh mata. Hipermetropi, rabun dekat. Bayangan jatuh di belakang retina, ditolong oleh lensa cembung. Kekuatan lensanya 100 per SN atau jarak normal mata dikurangi 100 per PP, titik dekat mata. Untuk perhitungan pada cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, atau biasanya kalian bisa mengingat dengan 1/F sama dengan 1/sosis. F adalah titik fokus atau jarak fokus, S atau SO jarak benda ke cermin, SI atau S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Yang kedua ada perbesaran bayangan, yaitu SI per S atau H aksen per H atau S aksen per S. Oke, demikian 5 KD yang kita bahas atau kita review. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.